Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, kita ketemu dalam mata kuliah lingkungan bisnis, lingkungan pendidikan. Suara saya bisa didengar ya? Ampun, Bro. Waktu kita 90 menit akan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang sudah memiliki pertanyaan atau komentar nanti segera disiapkan sehingga ketika kita beri waktu itu ada yang sudah bisa langsung menanggapi. Baiklah, supaya sistematis saya akan share screen untuk perkuliahan ini. Bisa dilihat screen-nya? Udah, Prof. Bisa, Prof. Bisa, Pak. Prof. Oke, terima kasih. Jadi adik-adik, kuliah kita ini adalah lingkungan bisnis, tetapi di lingkungan pendidikan. Ya, karena ada banyak lingkungan, ada lingkungan bahasa, lingkungan pendidikan, lingkungan yang lain-lain. Nah, adik-adik, ada pertanyaan pertama. Kementerian apa sajakah yang bertugas mengurusi pendidikan? Mari kita lihat. Yang pertama disebut Kementerian Pendidikan. Kalau nama lengkapnya itu sekarang menjadi panjang, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kemdikbudristekdikti. Panjang. Saya singkat aja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Atau disingkat Kemdikbud. Apa yang diurusi? Yang pertama yang diurusi itu PAUD, pendidikan anak usia dini. Misalnya anak-anak TK, di kelompok bermain, itu semua ada di PAUD. Lalu yang kedua, yang diurusi adalah para siswa sekolah dasar, SD. Yang ketiga, SMP, sekolah menengah pertama. Yang keempat, SMA dan SMK, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Lalu perguruan tinggi, termasuk Amikom, Universitas Amikom itu perguruan tinggi yang diurusi oleh Kemdikbud. Jadi kita yang ngurusi adalah Kemdikbud. Di luar itu ada juga PLS, pendidikan luar sekolah. Ya, maaf ya, pendidikan untuk anak-anak yang memiliki ketunaan, kecacatan, diurusi oleh Kemdikbud. Misalnya ada anak tunarungu, ada 6 ketunaan. Tunarungu itu tidak bisa mendengar. Lalu tunawicara, itu bisu, tidak bisa berbicara. Itu tunalaras, anak yang nakal, itu namanya tunalaras. Ada tunagrahita, ada anak yang memiliki kecacatan fisik. Ada tunadaksa, anak-anak yang kurang ekstrim. Nah, itu semua diurusi oleh Kemdikbud dalam wadah PLS, pendidikan luar sekolah. Ada juga yang menyebut PLB, pendidikan luar biasa. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, siapa menterinya? Nah, menterinya namanya Nadiem Anwar Makarim MBA. MBA itu magister ya, itu tingkatannya S2. Magister Business Administration. Itu diperoleh, saya lihat, itu diperoleh di Harvard University. Perguruan tinggi tertua
PTS di Amerika Serikat. Usianya sudah hampir 700 tahun. Rupanya Pak Nadiem di sana. Tapi Pak Nadiem itu minta semua orang menyebutnya jangan Pak Nadiem, tapi Mas Nadiem. Karena memang masih muda. Coba kalau kita lihat, lahirnya tanggal 4 bulan Juli tahun 84. Mohon maaf Prof, menyela sebentar. Di kami tampilannya masih di slide 2 Prof. Oh gitu ya? Ya. Oh berarti saya menampilkannya harus satu persatu gini ya? Oke. Oh ya, iya seperti itu. Ya. Oke. Ya. Ya ini berarti IT saya lemah. Nah saya tadi menampilkan dengan satu persatu dengan tampilan yang berbeda, ternyata harus begini. Oke, nggak masalah. Beliau itu kalau lahirnya tahun 84, tahun 2000 itu baru usia 16 tahun. Kalau sekarang 22, berarti 16 tambah 22. Baru usia 38 tahun. Sudah jadi menteri, ya. Sudah sejak 3 tahun yang lalu. Asalnya mana? Asalnya Jakarta. Beliau sebelumnya adalah bos Gojek. Gojek itu pakai IT, teknologi modern, disruptive technology. Ya, kalau dulu namanya ojek. Kalau saya mau naik ojek, saya harus jalan kaki dulu ke pangkalan ojek. Kalau hujan, saya tidak bisa. Atau saya nunggu di pinggir jalan, kalau ojek lewat baru saya stop, kalau tanpa penumpang. Nah sekarang sudah menggunakan IT. Kalau saya mau pergi kemana-mana, saya bisa memilih motor, Gojek, saya bisa memilih mobil, Gokar, dan lain-lainnya. Saya tinggal nulis di HP dari rumah, lalu saya mau pergi kemana, saya tulis, nanti Gojek akan menjawab, oh saya akan datang ke rumah Anda dalam waktu 2 menit misalnya. Biayanya sekian, setuju apa enggak? Biasanya kita langsung setuju karena biayanya itu lebih murah daripada kalau kita pakai ojek yang tradisional. Kalau setuju saya klik, nanti 2 menit Gojek sudah datang di depan rumah. Itu kalau saya startnya dari rumah. Kalau saya startnya dari kampus, dalam 2 menit dia sudah masuk kampus saya tinggal naik lalu diantar dengan biaya murah. Itulah keunggulan Gojek, ya. Maka mungkin Pak Jokowi, Pak Presiden kita, itu memilih Nadiem itu karena kelihayannya di bidang IT barangkali, ya. Beliau menggantikan Profesor Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan sebelumnya. Adik-adik, ini slide-nya sudah berganti ya, Asti ya? Oke. Nah, Pak Nadiem itu meskipun masih muda, itu sudah prestasinya luar biasa. Yang pertama, dia pernah mendapat award Asian of the Year tahun 16. Tahun 1916 itu usia Pak Nadiem itu masih belasan tahun. Dia sudah dinobatkan orang terbaik di ASEAN. Mengapa? Karena bisa memberi kesejahteraan kepada kepada masyarakat. ASEAN itu ada 10 negara. Ya, yang saya ingat Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, lalu Vietnam, ada Myanmar, ada Burma, ada satu lagi mana saya lupa, Filipina. Nah, dia orang terbaik di 10 negara itu. Mengapa memberi kesejahteraan begini? Contoh, saya punya staf, kantor saya itu di pusat kota Yogyakarta, bersebelahan dengan rumah dinas wali kota, bersebelahan dengan kantor wali kota Yogyakarta. Ya,
Lalu saya punya staf, itu rumahnya di Bantul. Dia punya mobil. Kalau berangkat pulang pakai mobil. Tapi supaya bisa menghemat bensin, dia daftarkan mobilnya di Gokar. Jadi kalau mau berangkat, dia pasang dia pasang untuk dilamar, ya, siapa yang ingin ke Yogyakarta. Ada yang ingin naik, saya dijemput di sini, biayanya sekian. Jadi sambil berangkat ke kantor, dia sudah bisa dapat tumpangan. Nanti pulangnya juga demikian. Jadi meskipun sudah dapat gaji dari kantor saya, kampus saya, dia masih dapat tambahan penghasilan dari Gokar. Itu contoh yang bisa mensejahterakan masyarakat. Pada tahun 18, dia juga dapat award The Bloomberg 50. Karena apa? Keberhasilan bisnisnya di Gojek. Pada tahun 19, dia dapat award lagi dari Fortune. Nikkei Asia Prize 24. Jadi terbaik Asia. Kalau tadi hanya ASEAN 10 negara, sekarang Asia. Termasuk Cina kalau Asia, ya. Nah, dia juga mendapat dari Fortune Companies Change yang bisa mengubah paradigma teknologi di masyarakat. Itu ada pada Nadiem Makarim. Jadi orangnya berprestasi sejak sebelum menjadi Menteri Pendidikan. Jadi Kementerian Pendidikan yang pertama, kementerian pertama yang mengurusi pendidikan itu ada di Kemdikbud Ristek Dikti. Anda mulai siapkan pertanyaan ya, nanti sebentar lagi saya beri kesempatan. Lalu yang kedua, itu disebut Kementerian Agama Republik Indonesia, Kemenak RI. Apa yang diurus? Yang diurus pertama diniyah, anak-anak yang masih kecil, prapendidikan, ya, misalnya Raudatul Atfal, kalau di Kemdikbud namanya TK. Lalu ada madrasah ibtidaiyah, itu yang setara dengan SD kalau di Kemdikbud. Lalu dia juga mengurus MTS, madrasah sanawiyah, setara dengan SMP kalau di Kemdikbud. Lalu yang ketiga, yang keempat, yang diurus madrasah aliyah, setara SMA kalau di Kemdikbud. Lalu yang kelima ada PTAI, Perguruan Tinggi Agama Islam, dan lain-lain, majelis-majelis, pengajian-pengajian, pertemuan-pertemuan agama dan sebagainya, itu semua diurus oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi kementerian kedua yang mengurus pendidikan ada di siapa menterinya? Menterinya namanya Yakut Khalil Qaumas. Menteri ini meskipun lebih tua dari tadi Nadiem Makarim, tetapi masih termasuk muda juga karena lahirnya itu tahun 75. Jadi pada tahun 25 tahun, kalau sekarang itu sudah tahun 2022, usianya 47 tahun, sudah menjadi menteri. Dia menjabat sejak tahun 2020. Tapi baru-baru saja Pak Menteri itu disoroti banyak orang karena mengatur toa yang ada di masjid jangan digunakan sembarangan. Tapi ketika memberikan ilustrasi berisinya itu dengan suara anjing menggonggong, wah banyak orang yang mencaci maki yang bersangkutan. Oke lah, tapi kita tidak usah terjebak di sana. Sebab kuliah kita tidak ada hubungannya dengan gonggongan anjing. Ya. Adik-adik, asal beliau itu dari Kota Rembang. Kota Rembang itu ya daerah utara Kudus, lalu Rembang, itu
kota santri ya, banyak santri yang aslinya dari sana. Termasuk Pak Yakut Khalil Kaumas itu dari sana. Jabatan sebelum menjadi menteri, beliau adalah Ketua GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor. Yang beliau gantikan Menteri Agama sebelumnya adalah Jenderal Fakhrul Razi. Itu tentang Menteri Yakut Khalil Kaumas. Karena itu pasti kesempatan yang pertama barangkali ada mahasiswa yang mulai ada pertanyaan, kami persilakan kepada moderator. Monggo. Prof. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Prof. Salah satunya ini ada yang bertanya begini, apakah dari Kemenak ini hanya mengurus yang tentang agama Islam saja, Prof? Karena tadi yang disebutkan di atas itu kan ada dunia, gitu ya, ada di MTS, atau juga mengurus sekolah-sekolah yang di luar agama Islam, gitu. Langsung dijawab ya berarti. Langsung bisa dijawab. Nah, yang diurus oleh Kemenak itu tidak hanya agama Islam, semua agama yang resmi di Indonesia diurus oleh Kemenak. Sekarang itu ada 6 agama yang resmi di Indonesia. Ya, kalau nggak dulu itu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir itu Konghucu ya. Konghucu itu namanya agama apa itu? Untuk teman-teman yang kebanyakan yang menganut itu agama orang-orang Cina. Nah itu semua diurus oleh Kemenak. Dirjennya saja ada dirjen agama Islam, ada dirjen agama Katolik, ada dirjen agama Hindu, dan sebagainya. Cuma di layar saya tidak saya tampilkan kesemuanya, nanti nggak terlalu padat. Tetapi yang diurusi pendeknya tidak ada agama Islam, dan di mata Kemenak semua agama itu sama dalam arti urusannya itu sama, bukan agamanya yang sama, tetapi urusannya itu sama. Artinya bukan berarti agama Islam itu diprioritaskan, yang lain karena penganutnya sedikit tidak diprioritas, enggak, semuanya diprioritaskan. Itu enggak pasti jawaban saya. Ya, terima kasih atas jawabannya, Prof. Kemudian menyambung juga ini tentang homeschooling ini, Prof. Ini pertanyaan cukup baru juga ya. Tadi di sesi sebelumnya juga sudah ada yang nanya tentang homeschooling, cuma saya lupa. Homeschooling itu sebenarnya masuknya ke mana ya, Prof? Apakah dia memang ada atau diatur gitu di bawah dari yang mungkin dari Kemdikbud itu sendiri, atau bagaimana? Nah kemudian apakah ijazahnya itu diakui atau tidak? Karena kalau homeschooling itu kan hanya belajar di rumah dengan guru privat seperti itu. Adik-adik, homeschooling itu sebetulnya sekolah di rumah. Gurunya yang datang di rumah, sebetulnya ya konsep aslinya itu begitu. Di Amerika itu homeschooling itu berjalan besar. Karena apa? Amerika itu negara yang masyarakat itu sosial ekonominya sudah tinggi. Jadi mendatangkan guru di rumah itu bagi orang Amerika itu meskipun bayar mahal tidak masalah. Dan banyak orang yang lebih suka anaknya itu sekolah di rumah. Karena di samping ada guru yang didatangkan, itu ada juga orang tua bisa ikut ngalat-alati kalau orang Jawa. Nah, dan homeschooling di Amerika itu sudah diakui sejajar dengan sekolah ijazahnya. Nah, di Indonesia itu belum diakui sejajar dengan lulusan sekolah, meskipun di Jakarta itu ada homeschooling yang sangat besar. Jadi ada di dalam TB Situmorang itu ada homeschooling. Kebetulan yang mendirikan itu cucunya dari tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara.
dia memberi pelayanan homeschooling kepada masyarakat Jakarta, ngirim guru, konsultasi segala macam itu besar. Tetapi itu tetap saja harus minta izin dari Kemdikbud. Nah, bedanya homeschooling di Indonesia setahu saya itu belum sebesar di Amerika, itu pasti. Yang kedua, jasanya juga belum diakui sebagaimana yang ada di Amerika. Jadi kalau di sini masih termasuk pendidikan non formal. Itu pasti jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Kemudian ini juga ada yang banyak yang bertanya nih, maksudnya lebih ke pengen tahu juga ya, saya juga apakah dalam menjalankan bisnis itu memang harus poin pendidikan ini menjadi poin penting gitu Pak dalam menjalankan bisnis. Jadi mungkin kaitannya yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin untuk bisa menambahkan jadi kenapa kok di mata kuliah lingkungan bisnis ini tiba-tiba muncul ada lingkungan pendidikan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Karena antara bisnis dengan pendidikan itu sama pentingnya. Ya, biasanya bisnismen yang maju, pengusaha yang maju itu kalau memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, meskipun pendidikannya tidak harus pendidikan formal. Kalau dia tidak memiliki latar pendidikan yang tinggi, itu ya ada sih 1-2 yang maju, tetapi umumnya kalau sudah maju agak susah. Karena bisnis itu tantangannya banyak. Demikian juga sebaliknya, orang yang bisnisnya berhasil, itu banyak juga yang tertantang untuk meningkatkan pendidikannya. Baik pendidikan yang formal maupun yang non formal. Contohnya Pak Yanto rektor kita, ya, beliau pendidikannya berhasil, ya, dia sudah profesor, ya, tetapi bisnis amikomnya, aslinya amikom itu kan bisnis dalam hal pengertian sesuatu yang harus ditangani secara profesional. Itu ternyata amikomnya juga bisa maju besar. Ya, dulu awalnya itu mahasiswanya itu kalau nggak keliru ada 22 atau 44, ya, waktu kampus kita yang pertama di Cemoro Jajar, ya. Tetapi dari sedikit makin lama mahasiswanya tidak semakin sedikit tapi semakin maju. Sekarang mahasiswa kita itu sudah 13.000 lebih. Artinya kan saya mengatakan bahwa karena Pak Yanto itu mahasiswa pendidikannya itu maju besar, dia bisa sampai doktor, sampai profesor, sekarang menjadi promotor doktor di mana-mana, ya. Tetapi bisnis yang ditangani juga bisa maju besar. Menurut saya bisnis Pak Yanto itu minimal 2. Yang pertama itu bisnis amikom dari segi pendidikan. Jadi saya jangan salah terima ya, kok pendidikan kok dibisniskan, bukan. Penanganan pendidikan itu harus profesional, ya, seperti lembaga bisnis yang lainnya. Lalu yang kedua, dia itu kan bisnis yang film, ya. Meskipun antara amikom dengan film itu nggak bisa dipisahkan, ya, karena saya anggota pembina Yayasan Amikom, tetapi itu kan memiliki keterampilan sendiri. Ngurusi pendidikan dengan ngurusi film itu sangat berbeda. Cara menawarkannya juga berbeda. Pak Yanto itu kalau menawarkan ke Australia, ke Jepang, ke Inggris, dan sebagainya, datang sendiri. Ke Amerika, datang sendiri. Saya pernah diajak ke Australia. Kami bertiga menawarkan film di Australia. Nah, itu kalau tidak orang memiliki skill tertentu sangat sulit untuk mengelola film. Ini contoh yang satu. Contoh yang kedua, saya punya sahabat namanya Min L. Uno atau disingkat Min Uno. Nah, dia itu juga kebalikannya, bisnisnya maju. Min Uno itu sahabat saya.
itu Min Uno itu adalah ibunya Mas Sandiaga Uno. Saya pernah ke rumahnya beberapa kali, tidak terlalu sering, ketemu Mas Sandiaga, makan bareng di rumahnya itu juga pernah, meskipun tidak terlalu sering. Mbak Min Uno juga pernah ke rumah saya 2 kali atau 3 kali, ke pesantren saya. Artinya hubungan kami relatif baiklah. Nah, Min Uno itu siapa nggak kenal Min Uno? Di sini saya berhasil, tapi dia juga bisa diangkat sebagai anggota BPPN, Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Artinya bisnis dengan pendidikan itu punya korelasi yang sangat kuat. Jadi itulah sebabnya maka ada kuliah lingkungan bisnis, tapi juga ada lingkungan pendidikan. Itu pasti jawaban saya. Terima kasih atas jawabannya yang sudah dipaparkan secara jelas. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang ada pertanyaan, ada nih yang nanya tentang pendidikan itu harus dengan sekolah saja atau bagaimana. Nah, itu tadi sudah terjawab juga ya. Jadi pendidikan itu nggak cuma sekolah itu kan yang pendidikan formal, ada juga pendidikan yang lain yang non formal seperti itu. Dan kalau misalkan ada teman yang nanya apakah orang yang tidak berpendidikan bisa sukses atau tidak dalam berbisnis, itu kembali lagi nanti ke orangnya gitu ya. Ketika orangnya itu memang sering mengasah kemampuan, memang sering mengikuti pendidikan non formal, saya rasa tetap bisa. Tetapi ya nanti lama-kelamaan ketika bisnisnya memang sudah sangat besar, kita akan kembali lagi bahwa memang aspek profesionalisme yang orang yang berpendidikan itu pasti akan lebih dipakai juga di dalam organisasi bisnis itu kan. Misalkan begini, kalian tidak berpendidikan kalian bisa sukses, tapi ketika bisnisnya udah jalan kan nggak mungkin nyari yang tidak berpendidikan lagi gitu, misalkan seperti itu. Oke, mungkin untuk di sesi pertama itu dulu, nanti kita tampung beberapa pertanyaan yang mungkin akan lebih cocok ketika itu ditanyakan nanti di sesi selanjutnya. Oke, pasti akan saya lanjutkan. Sekarang bagian yang kedua, bagaimana kualitas pendidikan nasional Indonesia. Jadi yang saya hormati, mengukur kualitas pendidikan, kualitas manusia itu banyak caranya. Tetapi saya mengambil salah satu cara yang disetujui oleh masyarakat internasional, yaitu saya mengambil dari dokumen UNDP. UNDP itu singkatan dari United Nations Development Program. Itu salah satu organisasi underbu PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, laporannya itu disebut HDR, Human Development Report. Nah, kalau di Indonesia itu diterjemahkan kalau nggak salah laporan pembangunan nasional, kalau nggak gitu ya. Nah, di situ ada terminologi namanya Human Development Index, atau HDI. Kalau di Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia. Nah, negara yang HDI-nya tinggi itu kualitas bangsanya tinggi. Negara yang HDI-nya rendah itu kualitas bangsanya rendah. Adik-adik, untuk menentukan HDI suatu negara, karena ini satuannya negara, bukan satuannya individu, satuannya negara. Itu yang pertama, life expectancy at birth, yaitu angka harapan hidup. Kalau harapan hidupnya itu makin tinggi, maka HDI-nya makin tinggi, indeks pembangunan manusianya makin tinggi, kualitas manusianya makin tinggi. Yang kedua, mean years of schooling, rata-rata bersekolah di bangsa itu
Indonesia itu kalau nggak salah kemarin diumumkan oleh Dirjen Kependudukan, jumlah penduduk kita itu per hari kemarin itu 273 juta sekian. Untuk mengukur mean years of schooling itu satu persatu ditanya, kamu pendidikannya sampai mana? Oh, saya lulus SD. Kalau gitu yang bersangkutan punya angka 6. Mengapa 6? Karena selesai kelas 1 SD angka 1, selesai kelas 2 SD itu angka 2, selesai kelas 3 SD itu angka 3, kelas 4 SD angka 4 sampai kelas 6 SD itu angka 6. Berarti lulusan SD itu dia dapat nilai berapa tadi? 6. Lalu tanya yang lain, kamu pendidikan sampai apa? Saya sampai kelas 2 SMP misalnya. Nah, kelas 2 SMP itu berarti SD-nya tadi 6 ditambah 1, kelas 1 SMP 1 berarti 7. Karena kelas 2-nya belum selesai, masih dijalani. Kalau lulus SMP, yang 6 ditambah 3, 9. Lulus SMA atau SMK, 6 ditambah 3 ditambah 3. Berapa tadi? 12. Kalau lulus sarjana, 6 ditambah 3 ditambah 3, sarjananya 4. Jadi 12 tambah 4, 16, dan seterusnya. Makin tinggi mean years of schooling, itu makin tinggi kualitas bangsa itu. Jadi kalau Indonesia itu ada 273 juta penduduk, 1/1 ditanya, itu lewat sensus penduduk, mempertanyakannya. Kalau sudah, itu dijumlah. Ada yang nggak sekolah sama sekali, 0. Berarti ada yang 0, ada yang 1, ada yang 2. Itu 273 itu jumlah, lalu dibagi 273 juta, ketemulah. Itu disebut mean years of schooling. Kalau expected years of schooling, cara mengukurnya, harapannya, mungkin adik-adik yang sekarang semester 1, kalau semester 1 itu berarti semester 1 belum selesai, Anda baru lulus SMA atau SMK. Jadi angka Anda itu baru 6 di SD, 3 di SMP, 3 di SMA atau SMK, Anda baru 12. Itu disebut mean years of schooling. Tapi kalau harapan Anda itu lulus S1, harapannya, maka Anda harapannya lebih tinggi. Karena 12 ditambah 1 sarjana 4, berarti 16. Jadi mean years of schooling Anda itu masih 12, tapi harapan Anda, expected years Anda, itu sudah sampai ke angka 16. Itu cara menghitungnya. Lalu indikator yang keempat adalah gross national income per kapita. Berapa penghasilan kita per kepala, per orang, per kapita. Nah, itu juga ukuran dari kualitas suatu bangsa. Nah, bagaimana kualitas bangsa Indonesia? Mari kita lihat. Adik-adik, yang paling kiri itu ada data ke bawah 1, 8, 11, 12 sampai paling bawah itu 189. Artinya apa? Yang diteliti oleh UNDP itu ada 189 negara. Negara yang paling tinggi kualitas manusianya paling bagus itu Norwegia, nomor 1. Australia itu nomor 8. Singapura nomor 12 yang dekat-dekat kita. Yang paling rendah itu Niger. Nah, Indonesia itu ranking 107. 107 itu di bawah menengah. Karena kalau tengah-tengah itu ya 189 dibagi 2, 94,
95, kita masih di bawahnya lagi 107. Artinya apa? Kualitas bangsa Indonesia dibandingkan dengan bangsa lain itu relatif masih rendah, meskipun masih ada yang lebih rendah dari negara kita, dari bangsa kita, misalnya Niger. Kalau di situ ada di judul tabel ini kan age and education, usia dan pendidikan. Sekarang Anda perhatikan angka yang tengah 82,4, Indonesia masih 71,7. Artinya apa? Artinya kalau saya terjemahkan dengan bahasa muda, orang Indonesia itu rata-rata meninggal di usia 71 tahun. 71,7 tahun. 71 lebih tapi 72 kurang. Padahal Malaysia sudah 76 tahun. Artinya apa? Orang Malaysia lebih berkualitas, meninggalnya lebih panjang. Yang paling tua itu orang Jepang, meninggalnya itu di usia 84,6 tahun, hampir 85 tahun. Orang Jepang pada mati, itu rata-rata ya. Karena di Jepang itu usia 1 tahun meninggal juga ada, tapi usia 100 tahun baru meninggal juga banyak. Rata-ratanya meninggal di usia 85 tahun. Jadi adik-adik, kalau Anda ingin panjang usia, ya setelah kuliah di Amikom selesai, silakan terus pindah ke Jepang, supaya nanti Anda meninggalnya itu sudah sampai 85 tahun. Nah, itu guyonannya. Tapi kalau Anda mau ke Jepang ya lebih bagus untuk mencari pengalaman. Dengan uang 7.000 sudah dapat, uang 10.000 sudah dapat bakso yang besar-besar itu. Kalau di Jepang itu harga itu kira-kira 40.000 harga bakso yang sampai 50.000. Tapi gaji pegawai Jepang juga sangat tinggi. Jadi Anda kalau ingin punya gaji tinggi, cari pekerjaan di Jepang. Nah, lalu yang angka yang paling kanan itu angka untuk tahun belajar. Jadi kalau Indonesia itu Anda lihat 8,2. 8 tadi artinya baru SMP kelas 2. Jadi rata-rata 173 penduduk Indonesia itu pendidikannya hanya selesai SMP kelas 2. Kelas 3 belum. Coba bandingkan dengan Malaysia. Malaysia itu sudah 10,4 ya. Itu sudah lulus SMA kelas 1 ya. Kalau di Malaysia itu memang perkembangannya pesat. Dulu itu lebih lambat dari Indonesia ya. Bapak atau saya itu pernah menjadi dosen di Malaysia, di perguruan terbaik Malaysia namanya UM, University Malaya. Itu tahun 93. Saya sudah jadi dosen di Malaysia. Dulu banyak orang Indonesia menjadi guru di Malaysia karena pendidikannya lebih rendah. Tapi sekarang pendidikan Malaysia jauh lebih tinggi. Kualitasnya mengapa? Karena yang penduduk Malaysia itu hanya 1/10 penduduk Indonesia. Ngurusi penduduk 10 itu lebih mudah daripada ngurusi penduduk yang 100, kira-kira begitu. Nah, itulah kualitas kita. Nah, kalau saya kaitkan dengan negara-negara di ASEAN, ini ada 10 negara, kualitas bangsa kita itu ada di tengah-tengah. Kita lebih rendah dari Singapura pasti, dari Brunei saja pasti kalah, dari Malaysia pasti kalah, karena meskipun di Malaysia bukan pasti, meskipun ya di Malaysia itu kalau sekolah, karena saya pernah menjadi dosen di sana. Kalau kuliah itu nggak boleh wanita kok dengan pria campur dalam satu bangku, nggak boleh. Kelas itu dibagi 2, yang sebelah kanan untuk pria,
wanita semua. Di Indonesia itu sudah lebih maju, satu bangku bisa satu pria satu wanita. Di perguruan tinggi kita sudah begitu ya. Di sekolah menengah saya sudah ada yang mulai begitu. Nah, tapi ternyata kualitas kita kalah dengan bangsa Malaysia. Kita masih ranking 107, Malaysia sudah ranking 62, apalagi Brunei. Waduh, Brunei itu orangnya jujur-jujur, tidak ada peminta-minta di sana, nggak ada, sandal hilang itu nggak ada di Brunei. Maka negara itu dilindungi Allah, nggak pernah ada tsunami, nggak pernah ada gempa, nggak pernah ada banjir. Itu Brunei. Karena orangnya baik-baik semua, jujur-jujur semua. Kita sangat sering mendapat musibah barangkali ya. Karena kita yang tidak jujur. Paling politik kita sebatas yang tidak jujur. Lalu masa kita sedang sedih ada COVID, kok pejabat-pejabat kekayaannya malah meningkat. Itu kan menurut saya itu tidak jujur. Lalu pejabat kok bisnis PJR, waduh itu menurut saya tidak jujur, tidak punya rasa nurani. Jadi itulah kualitas bangsa kita, kualitas pendidikan kita. Selanjutnya Mbak Astri kami persilakan. Terima kasih Prof. Jadi itu ya teman-teman, beberapa tadi sebenarnya udah di wrap up sama Prof juga ya tentang ini sebenarnya yang banyak masuk ini pertanyaannya itu Prof tentang ini kenapa sih kok Indonesia ini bisa semerasap itu ya gitu. Jadi mahasiswa ditampilkan data seperti ini akhirnya seperti itu Prof. Ini kenapa sih kualitas Indonesia ini kok semerasap itu ya, itu tadi faktornya ada banyak yang selain dari saya kurang jelas sih Mbak. Oh ya Pak, Prof, kualitas pendidikan di Indonesia mengapa kok semerasap itu dibanding dengan negara lain gitu Prof? Tadi mungkin sebenarnya sudah dijelaskan sedikit, tapi mungkin Prof bisa menjabarkan lebih banyaknya lagi mungkin mengapa kualitas pendidikan di Indonesia masih kurang bagus gitu dibandingkan dengan negara lain. Bedanya begini ya, kalau Malaysia itu usianya penduduknya sedikit, 1/10 jumlah penduduk Indonesia. Yang kedua, tanah di Malaysia itu relatif sama, mungkin, tapi di Indonesia itu heterogen. Sekolah-sekolah di Jogja itu SMP saja sudah pakai wifi, hampir semua pakai wifi, semua pakai internet, setiap kelas sudah ada. Tetapi kalau saya bicara di NTT, khususnya di Kupang, karena saya pernah menjadi pembina di Kupang, jangankan wifi, di sana itu gedung sekolah itu di tengah hutan aja belum ada. Ada sekolah yang berganti-ganti, musim ini di hutan ini, musim depan di hutan sana dan sebagainya, itu masih ada sampai sekarang. Lalu kita itu ada namanya daerah 3T, terdepan, tertinggal, dan terapa satunya, daerah yang paling tertinggal. Nah, untuk menuju sekolah itu saja ada yang harus berjalan kaki 12 jam. Tidak ada kendaraan bisa masuk di sana. Ya, saya di ibu kota Papua, di Jaya-Wijaya ya, itu masih ada sekolah itu yang saya harus, ini masih mendingan, harus naik ojek itu 2 jam, naik ojek itu 2 jam masih ada ya. Ada yang tidak bisa ditempuh, harus ditempuh dengan jalan kaki, ada yang harus menyeberang sungai, ada yang harus naik turun gunung. Itu mengelola sekolah yang seperti itu sangat-sangat sulit, sangat-sangat sulit ya. Kita pernah mencoba dengan program SM3C, sarjana mendidik di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Nah, itu saja banyak guru yang mengeluh, kepala sekolah di situ itu kadang-kadang datang, dia tinggalnya di kota,
datang di sekolah itu ada yang seminggu hanya sekali, bahkan ada yang 2 minggu cuma 2 kali. Nah, jadi itu kepala sekolah lihat, nah gurunya, waduh, ada yang SD kelas 1 sampai 6 gurunya cuma 2, itu masih banyak sekali. SMP yang mata pelajarannya itu belasan, ada yang tidak ada gurunya, itu semua terjadi sampai sekarang. Nah, lalu kita menawarkan kepada para sarjana siapa yang akan berbakti di daerah 3T, terluar, terdepan, tertinggal. Ternyata hampir tidak ada. Lalu kita buat SN3T, siapa yang mau, nanti kalau berhasil dalam 1 tahun, itu akan dijadikan ASN, itu namanya PNS. Nah, itu baru pada mendaftar itu bukan karena ingin mengabdi di daerah 3T, tetapi karena ingin menjadi ASN. Ini judulnya seperti itu. Usaha untuk meningkatkan kualitas itu sudah kita lakukan, tetapi hasilnya masih jauh dari optimal. Itu pasti. Berarti sebenarnya masuk ke faktor manusianya juga repot ya. Ketika manusianya atau kitanya sendiri tidak mau tidak mau memulai, tidak mau susah-susah di daerah yang seperti itu, ya akhirnya teman-teman kita di sana yang memang ada di daerah tertinggal ya agak susah juga untuk meraih pendidikan. Nah, impactnya atau efeknya adalah ketika disensus yaitu tadi keluarga ini atau orang ini dia hanya mampu sampai mulai pendidikan sampai taraf ini, sehingga berpengaruh juga ke bagian nilainya, terus lalu kemudian ke atas dan seperti itu. Jadi sebenarnya lebih ke ini ya, lebih ke diri sendiri dulu ya. Kalau diri sendiri ini sudah ada niatan bagus ke sana, terus ke sana, insya Allah pasti bisa berubah gitu. Nah, kita doakan saja nanti untuk orang-orang yang ada di atas kita gitu ya, ada mungkin tetap ada orang yang punya niat tulus gitu untuk memang memperbaiki kualitas di Indonesia, terutama bagian pendidikannya. Kemudian ini cukup lucu juga sih, kenapa di Indonesia ini untuk melamar pekerjaan yang dilihat salah satunya kan latar belakang pendidikan itu yang diambil itu minimal SMA sederajat gitu, padahal ada orang yang latar belakangnya mungkin ya hanya lulus SMP tetapi sebenarnya kompeten di bidangnya ini dilamar seperti itu, atau ini memang sudah sebuah aturan dari sana dalam perusahaan itu mengambil atau memiliki syarat minimal SMA, atau tiba-tiba semua perusahaan ini memiliki aturan seperti itu Pak sebenarnya? Kita itu punya asumsi makin tinggi pendidikan, makin tinggi kemampuan untuk bekerja di bidangnya. Ini asumsi kita. Sehingga lulusan SD itu lebih rendah daripada lulusan SMP. Ini asumsi ya. Asumsi itu belum tentu benar 100%. Bisa benar 100%, bisa benar 90%, bisa benar 80%. Artinya yang seperti itu memang benar ada, tetapi hanya 90%. Yang 10% tidak, itu bisa terjadi. Itu asumsi. Nah, kalau untuk menjadi PNS itu kan tidak harus SMA, tetapi ada yang untuk SMP saja boleh, tetapi untuk pekerjaan tertentu yang cocok untuk lulusan SMP, misalnya menjadi cleaning service, misalnya, itu kan tidak perlu sarjana, SMP aja bisa. Nah, gitu loh, kira gitu. Tapi kalau kita bicara perusahaan, itu otoritasnya ada di masing-masing perusahaan. Nah, boleh dong perusahaan saya kebetulan memiliki contoh, saya memiliki perusahaan air minum, dan contoh biasa nggak punya. Itu saya menentukan boleh jadi pegawai minum saya, tapi harus
S1. Nah itu mutlak kewenangannya itu di saya, karena itu perusahaan saya, bukan pemerintah. Nah, sekarang saya sudah punya pengalaman menarik. Waktu itu saya ke Papua di yang sangat terkenal itu perusahaan Papua Freeport. Nah, salah satu direkturnya itu teman saya, mantan rektor Universitas Cendrawasih, dijadikan salah satu direktur di Papua. Karena saya berteman baik, saya diundang. Saya sudah 2-3 kali ke Freeport, ya. Jadi saya sudah pernah naik di Pegunungan Jaya Wijaya yang punya Freeport. Itu di sana memang suhunya itu negatif, minus itu betul terjadi. Meskipun negara tropis, tetapi ada daerah di Jaya Wijaya itu yang suhunya, temperaturnya itu negatif. Saya pernah membuktikan. Nah, karena itu harus naik dengan alat gitu ya. Kalau di kita ya seperti eskalator gitu ya, ada di sana alatnya. Jadi saya kebetulan dengan min Ramanono ya, bumi itu sampai di atas itu karena kedinginan, sampai dia itu untuk bernapas saja susah, itu terjadi. Nah, saya dibawa ke perumahan elit di Papua, perumahannya Freeport, namanya di kota Kuala Kencana. Wah, itu fasilitasnya bagus sekali. Nah, jadi karena apa, pejabat-pejabat Freeport itu tinggalnya di Kuala Kencana, termasuk teman saya tadi yang direktur di sana. Jadi karena perumahan di Kuala Kencana itu pinggir hutan, itu kadang-kadang ada binatang buas yang masuk, ular masuk, karena katanya harimau pernah masuk. Nah, karena tidak diberi pembatas yang menyebabkan binatang buas itu jangan masuk. Saya kira kalau sekarang sudah diberi pembatas ya. Nah, itu pengalamannya itu begini, Freeport itu ingin menerima pegawai baru, tapi syaratnya harus lulus SMA atau SMK. Nah, waktu saya berkunjung ke SMA Negeri Timika, itu satu-satunya SMA Negeri di Kabupaten Timika. Jadi Freeport itu ada di Kabupaten Timika. Nah, waktu saya di sana itu kepala sekolahnya, Prof, saya minta gilirannya jadi kepala sekolah, Prof, saya sudah nggak kuat. Saya tanya, belum yang lain-lain itu ingin jadi kepala sekolah, kalau tidak mau sebabnya apa? Nah, dia mengatakan ketika Freeport itu membuka lowongan pegawai baru, syaratnya minimal SMA, itu banyak orang Papua yang datangnya itu kalau pagi siang lumayan, ada yang datang jam 2 malam karena dia perjalanan jauh, perjalanan aja bisa lebih dari sehari semalam, sampai itu jam 2, lalu mengetuk pintu, mengetuknya itu kalau kita kan pelan-pelan, di sana enggak, duar. Nah, setelah dibuka, dia minta ijazah untuk anaknya, yang anaknya juga ikut. Dijelaskan bahwa untuk mendapat ijazah itu harus sekolah dulu selama 3 tahun. Kalau sudah lulus ujian, baru mendapatkan ijazah. Nah, diberi penjelasan itu tidak mau. Jadi dia ngotot harus segera diberi ijazah. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat orang kepala sekolah di SMA Negeri Timika itu nggak kuat. Ya, jadi akhirnya dia minta mundur. Karena kalau ditolak, orang Papua itu kalau marah-marah ingin berkelahi saja. Nah, itu mengapa kok minta
lowongan kok minimal SMA itu tergantung dari perusahaan masing-masing. Bisa saja minimal tidak SMA, tetapi perguruan tinggi bisa saja. Itu tergantung dari perusahaan masing-masing. Tapi kalau ASN, dulu namanya PNS, itu tidak hanya SMA, yang SMP juga ada, yang SD juga ada. Begitu Mbak Astri, Matur. Terima kasih atas jawabannya. Jadi itu tadi ya, teman-teman bisa melogin up mungkin ya jawaban dari Pak Prof. Jadi kalau misalkan teman-teman udah niatan nanti mau menuju mungkin jadi ASN begitu deh, teman-teman masuk ke ini sekarang S1 jadi ini sangat-sangat berpengaruh karena syaratnya itu syaratnya S1 padahal ada ya lowongannya kan lebih banyak juga ya ketika teman-teman itu menjalankan S1. Nah kalau misalkan teman-teman mau yang masuk kerja atau mungkin bahkan menciptakan pekerjaan baru gitu ya, nah sebenarnya sih mungkin S1 juga S1-nya bisa jadi kepakai bisa jadi enggak, tapi ini ya teman-teman nanti mungkin akan dibahas di lingkungan bisnis yang lainnya. Kalau yang saya tahu ketika teman-teman itu menciptakan lapangan pekerjaan yang menciptakan bisnis sendiri itu juga nanti ada hubungannya sama hukum. Nah kayak misalkan mau mendirikan sebuah PT, mau mendirikan sebuah CV, nah itu juga pasti ada spesifikasi minimal pendidikan yang harus dimiliki oleh si ownernya. Nah coba nanti bisa dicari tahu lagi gitu makanya kenapa banyak yang memberikan spesifikasi seperti itu. Mungkin sebagai info lagi gitu ya, kalau dari yang saya ikuti juga teman-teman yang mungkin merasa tidak yakin gitu ya dengan wah ini aku kalau mau yang pendidikan banyak mata kuliah kayak begini nanti nilainya jelek, nggak usah takut ya, nanti nggak dapat kerjaan juga nggak usah takut karena memang bisnis itu atau perusahaan itu makin kesini juga makin mengerti dan yang memang dicari itu biasanya lebih ke skill juga. Jadi selain dengan teman-teman punya pendidikan yang bagus, nah ditambah juga dengan sertifikasi. Nah sertifikasi ini yang bisa menjadi tambahan nilai gitu ya untuk perusahaan dari HRD-nya untuk bisa menerima atau menolak teman-teman. Oke, mungkin bisa dilanjut dulu ke materi selanjutnya. SD kan kuliah kita itu hanya sampai jam 12 ya. Oke Pak. Oke, saya akan percepat. Setengah jam lagi. Oke, cuma 20 menit lagi. Oke, ya. Saya akan percepat. Bagaimana jenis perguruan tinggi? Di perguruan tinggi itu ada 6 bentuknya. 1 universitas, 2 institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas. Universitas contohnya Universitas Amikom, Universitas Gajah Mada. Kalau institut contohnya di Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta ISI. Kalau sekolah tinggi di Yogyakarta ada sekolah tinggi pariwisata ada. Lalu politeknik ada politeknik seni itu di Jalan Kaliulang itu yang memberikan saya dengan rektor ITB waktu itu Pak Willy namanya Hendra Jaya. Akademi pariwisata juga ada di Jogja. Lalu akademi komunitas itu hanya ada 1 di Bantul. Itu kalau perguruan tinggi. Jadi kalau perguruan tinggi itu dari penyelenggaranya ada 2, yaitu perguruan tinggi negeri diselenggarakan oleh pemerintah dan perguruan tinggi swasta diselenggarakan oleh masyarakat. Contoh UGM itu perguruan tinggi negeri, ITB itu perguruan tinggi negeri, tapi Amikom, Universitas Amikom itu perguruan tinggi swasta. Universitas Islam Indonesia itu perguruan tinggi swasta. Ada maraton ya. Lalu data nasional perguruan tinggi itu per Februari 2021 itu ada 4.601 perguruan tinggi. Dosennya program studinya ada 35.952.
dosennya adalah 288 lebih, mahasiswanya 8 juta lebih, sehingga rata-rata perguruan tinggi itu punya mahasiswa 1.892. Saya ulang, rata-rata satu perguruan tinggi itu memiliki 1.852 mahasiswa. Kalau Amikom bagaimana? Amikom itu memiliki dosen swasta ya, dosen tetapnya itu 417, itu dosen tetap ya. Ada dosen tidak tetap kita punya ya. Kalau ada dosen yang dititipkan di rumah kita punya. Lalu mahasiswa kita itu kalau tadi rata-rata itu 1.800, kita itu ada lebih dari 5 kali lipat rata-rata. Mahasiswa kita itu sudah 13.713. Jadi rasionya di kita itu setiap satu mahasiswa, satu dosen itu membina 33 mahasiswa. Oke, sebelum saya lanjutkan, kalau ada satu atau dua yang bertanya, kami persilakan, monggo, Mbak Asti. Oke, teman-teman, ada yang mau raise hand mungkin? Pertanyaannya langsung gitu. Yang ada kaitannya dengan perguruan tinggi. Oke, baik. Kalau tidak ada yang raise hand, saya coba bacakan beberapa pertanyaan. Satu ini pertanyaan yang ada dari form. Kenapa perguruan tinggi dibagi menjadi berbagai bentuk gitu, tujuannya apa ya? Kenapa harus ada universitas, kenapa harus ada institut seperti itu? Alasannya itu sederhana, karena masing-masing perguruan tinggi itu memiliki karakteristik kalau dilihat dari kewenangan dan kemampuan. Jadi maksud saya gini, ada masyarakat yang mampunya itu hanya mendirikan perguruan tinggi kecil dan kewenangannya terbatas, itu sudah disadari. Nah, contohnya ya, akademi itu kalau dengan apalagi akademi komunitas itu kemampuannya sangat terbatas dan masyarakat yang mendirikan itu relatif sederhana, biayanya tidak begitu tinggi. Tapi kalau universitas itu kewenangannya itu luas, mau membuat doktor juga bisa, mau beri gelar doktor honoris causa juga boleh. Kalau akademi nggak boleh, sekolah tinggi nggak boleh, institut aja harus sesuai. Nah, tapi kalau universitas mau apa saja boleh. Tapi universitas itu punya persyaratan, dia harus memiliki tanah minimal 10.000 meter persegi, 1 hektar itu minimal. Ya, lalu persyaratan yang lain itu banyak sekali. Jadi persyaratannya itu berbeda-beda, kemampuan masyarakat mendirikan itu berbeda-beda, kewenangan perguruan itu berbeda-beda. Maka itulah pemerintah mengambil sikap perguruan tinggi di Indonesia dibagi menjadi 6 bentuk, dari universitas yang paling luas sampai akademi komunitas yang paling tinggi. Di samping itu kita juga belajar dari negara lain. Di Amerika itu kita itu dulu nggak ada yang namanya akademi komunitas. Setelah kita belajar ke Amerika, ternyata di sana ada yang namanya community college, disingkat CC. Ya, saya pernah belajar 1 tahun di Belanda, itu juga di community college. Nah, akhirnya Indonesia mendirikan perguruan tinggi yang bentuknya community college, disebut akademi komunitas. Jadi usia akademi komunitas itu belum lama, paling sekitar 4-5 tahun. Sebelumnya tidak pernah ada. Nah, dengan alasan itulah maka perguruan tinggi dibagi-bagi menjadi 6 bentuk itu. Terima kasih, Mbak Asti. Terima kasih, Prof. Yang kaitannya dengan sesi ini, satu pertanyaan itu saja, Prof. Bisa
adik-adik. Nah, sebetulnya saya ingin minum dulu, tapi karena nggak ada waktu langsung saja. Jadi teman-teman silakan ya, saya ingatkan kembali kalau memang mau menanyakan sesuatu atau memberikan pertanyaan ya bisa mengajukan pertanyaannya lewat form di bit.ly link 1 ya. Itu juga nanti sebagai bukti bahwa teman-teman itu aktif di dalam forum ini. Nanti juga ini akan ditambahkan ke poin penilaian mata kuliah lingkungan bisnis ya teman-teman. Jadi harapannya kalau bisa sih setiap mahasiswa ada pertanyaannya itu, jadi mau nanya di sini. Gitu. Jadi meskipun nanti yang saya ajukan ini biasanya lebih ke kesimpulan dari beberapa pertanyaan ya, bisa jadi juga memang saya tanyakan langsung atau teman-teman tanyakan sesuai dengan sesi yang sudah dipaparkan oleh Prof. Jadi semisal sesinya baru ngomongin tentang kementerian ya, nanti ada hubungannya dengan kementerian gitu ya. Jadi pertanyaan yang lain-lain yang mungkin tidak saya tanyakan ke Prof, berarti menjadi mungkin lebih baik nanti dijawab sendiri di belakang gitu ya, atau mungkin dicari tahu sendiri. Yang penting sekedar teman-teman bisa mengisi pertanyaannya di sini. Oke. Sudah Prof mau dilanjutkan? Nah, terima kasih Dikasti, komentarnya agak panjang sehingga bisa memberi kesempatan saya bernafas dan berngomong. Kalau betul lebih banyak ngomong Prof, nanti saya bisa ceritain kampusnya. Ini 10 menit terakhir, yang 6 menit saya gunakan presentasi, yang 4 menit nanti 1-2 pertanyaan. Masalahnya bagaimanakah perjalanan Universitas Amikom Yogyakarta? Saya itu mengikuti perjalanan itu sejak awal, karena sejak awal saya dosen di Amikom ya. Pertama ada perjalanan fisik. Jadi dulu kuliah kita itu mulainya itu bukan 94 tapi 92. Sudah kuliah tetapi SK pendirian Amikom itu diterima baru tahun 1994. Pertama itu kuliah kita di kampus Jalan Walter Mungin City nomor 8 di pojokan di daerah Cemoro Jajar. Kita sebut kampus Cemoro Jajar. Ya. Lalu setelah itu kita juga menyewa, itu hanya menyewa ya. Mahasiswanya itu hanya 22 atau 44, itu hanya menyewa. Lalu di Jalan Kaliwang kita menyewa juga. Itu tahun 96-97 ya. Jadi ada di 2 kampus itu. Kebetulan jalannya tidak terlalu jauh. Nah, pada tahun 98, 99 itu ada di Ruko. Rukonya itu berada di Ring Road Utara yang sekarang di depan kita sebelah kiri yang digunakan untuk kampus apa sekarang. Itu dulu kita sewa. Kita kuliahnya di sana, belum mampu membangun gedung, tapi sudah membeli tanah sambil dibangun gedung, tapi belum jadi. Nah, baru tahun 2001-2002 kita baru mulai menggunakan kampus kita sendiri untuk perkuliahan secara bertahap. Jadi perjalanan Amikom itu melalui romantika yang agak mengasihkan. Yang kedua, perjalanan akademis. Bentuk kita dulu hanya, mohon maaf kalau hanya ya, bentuknya adalah akademik. Tahun 94 kita terima SK dari kementerian. Nah, karena mahasiswa makin banyak sampai 800, kita mengusulkan untuk menjadi sekolah tinggi. Dikabulkan SK-nya, turunnya kok tahunnya saya lupa. Ya. Lalu 2017 oleh Pak Rektor diusulkan ke yayasan, kita setujui, kita backup, mengusulkan menjadi universitas
supaya kita punya kelonggaran yang maksimal. Ternyata disetujui. Jadi itulah sejarah fisik dan sejarah akademis Universitas Amikom kita, supaya anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa itu mengetahui sejarah kita itu melalui romantika yang mengasihkan. Nah, dulu itu hanya ada 3, belum 5 prodi, ya. Tapi sekarang sudah prodinya itu sudah 17, ya. Nah, kita punya diploma, ada 2 diploma, manajemen informatika dan teknik informatika. Kita punya sarjana, sarjananya itu ada teknik informatika, itu gagasannya dalam bahasa Inggris itu sistem informatika, e-commerce, and multimedia. Itu gagasan kita, ya. Teknik informatika itu networking, itu gagasan kita, dan software engineering. Lalu teknik informasi itu gagasan kita itu animasi, jadi kita bikin film animasi dan game. Lalu teknik komputer itu cyber security, jadi kita keamanan di bidang IT. Ada teknik komputer dan sebagainya karena waktunya. Nah, tetapi kita juga punya S2 ini, punya konsentrasi. Misalnya manajemen informatika yang D3 itu ada 3 konsentrasi: e-commerce, sistem informasi berbasis multimedia, dan komputerisasi akuntansi. Lalu yang teknik informatika ada multimedia, film kartun, ada pemrograman, ada jaringan komputer. Jadi ada konsentrasi. Saya kira itu pengalaman saya. Mbak Esti, kalau ada 1-2 pertanyaan, monggo masih kami layani. Kami persilakan. Ya, terima kasih Prof. Atas pemutaran materinya sudah mulai masuk masa dulu ya di WIB. Mungkin teman-teman yang ada di WITA atau dari WIT sudah lewat mungkin biasanya di kita masih mau masuk di jam 12. Oke, mungkin satu pertanyaan aja ya Prof ya, karena melihat waktunya nanti sekaligus ada penutupnya juga. Satu pertanyaan ini tentang PTN dan PTS itu Prof. Jadi yang kaitannya dengan melamar kerja gitu ya Prof ya. Apakah peluang kerja ketika kita kuliahnya di PTN itu lebih besar daripada PTS? Kemudian mindset yang ada di masyarakat sekarang itu kan masih menganggap, atau perusahaan itu kan masih menganggap bahwa lulusan PTN itu lebih baik daripada PTS. Kalau menurut Prof sendiri tanggapannya sebenarnya seperti apa sih Prof? Saya jawab dalam 3 menit. Kalau di Indonesia barangkali benar, tapi tidak 100%. Maksud saya begini, kalau PTN-nya itu Gadjah Mada, itu oke. Kalau PTN-nya itu ITB, UI, itu oke. Kalau PTS-nya PTS biasa. Tapi kalau PTS-nya Amikom, untuk prodi tertentu, apalagi dibandingkan Gadjah Mada, dibandingkan dengan PTN yang di luar Jawa, pasti orang memilih yang PTS Amikom. Misalnya, kalau kita membuat animasi, itu orang akan memilih Amikom. Bandara saja jasa yang dipilih itu jasa dari Amikom kok, yang PTS kok. Jadi jangan pernah itu merasa minder, karena PTS kita itu luar biasa, ya. Dalam banyak hal kita bisa bersaing, bahkan kalau dibanding PTN luar negeri umumnya Amikom tidak akan kalah, ya. Itu kalau pekerjaan, ya. Jadi misalnya tadi animasi itu siapa bisa melawan Amikom, PTN mana bisa melawan Amikom? Tidak orang akan memilih PTS Amikom daripada PTN dimanapun, kira-kira begitu.
secara umum barangkali benar, meskipun tingkat kebenarannya tidak 100%. Kalau di Amerika itu lulusan PTS itu malah lebih dihargai daripada PTN. Harvard itu PTS, Massachusetts Institute of Technology atau MI itu PTS, lalu New York University itu PTS. Dan sebagainya, mereka lebih dihargai karena kualitas PTS di Amerika itu umumnya lebih tinggi daripada PTS daripada PTN di Amerika. Jadi kalau di Indonesia tadi barangkali benar, tapi tidak di Amerika, meskipun benarnya tidak 100%. Jadi untuk adik-adik mahasiswa Mikom jangan minder. Ya, sudah banyak contoh kita bisa mengambil pekerjaan di mana saja. Saya kira itu pasti. Saya mohon maaf kalau kuliah saya ada kurang yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Ya mungkin bisa kasih upload secara online lagi ya untuk Pak Prof. Kim Supriyanto yang telah memberikan materi kita dan menemani kita ya dari jam 10:30 tadi sampai jam 12. Nah, Pak Prof ini cukup capek juga ya karena tadi sudah ada di sesi pertama, dia lanjut ke sesi kedua. Ini kalau saya sebagai dosen ini sama ya, di sini langsung cepat-cepat nanti biasanya antara otak sama lambung itu udah nggak sinkron. Nah, ini kita biarkan Pak Prof bisa istirahat dulu. Mengingatkan kembali teman-teman yang belum mengirimkan atau belum bertanya meskipun sesi kita sudah selesai, tapi nggak apa-apa ya, nanya aja gitu ya, meskipun tidak dijawab, nanti biarkan untuk yang dijawab ya. Bisa isikan form di form detailnya, kemudian slash link di satu itu yang sudah ada di link chat gitu. Nanti teman-teman yang sudah join di sesi ini juga silakan bisa di screenshot sebagai bukti apabila di kemudian hari atau di akhir semester ini ada kesalahan gitu atau ada sesuatu yang mau di cross check. Nah, nanti hasil screenshotnya ini bisa dijadikan sebagai bukti. Jadi screenshotnya jangan sampai hilang ya, maksudnya langsung ke drive gitu ya kalau bisa. Kan udah punya email Amikom ya. Oke. Kemudian ini sudah masuk waktunya selesai, ini kami persilakan untuk bisa mau foto nggak? Nggak usah ya, bisa foto deh. Foto dan foto sini-sini ya. Baiklah, saya cukupkan sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan dalam menemani teman-teman yang banyak salah kata juga kepada Pak Prof itu dalam menyampaikan apa yang ditanyakan sama teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator Mercy dan Prof. Priyoko. Terima kasih teman-teman semua sudah tutup sesi siang ini dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih dari teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih bareng-bareng. Terima kasih, selamat siang. Ya.